dikon ngobrol maneh. Ah, iya, Aku buntu makanya. iki, aku kate Duwe obrolan aku. Emosi le, emosi. Aku kadung emosi iki. Rek, beneran database itu apa ya? Gak ngerti aku. Menurut saya, database itu adalah sebuah, bisa kita ibaratkan sebagai sebuah wadah. Jadi di wadah ini itu dia nanti akan dibagi-bagi dengan skat, di mana tiap-tiap skat ini punya klasifikasi dan item-item yang dimasukkan ke dalam skat ini tuh berdasarkan klasifikasi yang sudah dibuat. Nah, pengertian dari database itu pada umumnya yang saya ketahui itu adalah sebuah penyimpanan data secara sistematis yang ada di dalam komputer, yang biasanya dia itu disimpan kebanyakan kalau di perusahaan itu disimpan di server. Jadi kegunaan database itu apa ya? Database itu kayak bangun rumah tangga, harus ada hubungan, harus ada kejelasan siapa yang masuk dalam entitas ini, kayak orang pacaran juga. ada dependensi dari satu ke yang lainnya. Kita harus mengenali atribut yang ada di suatu entitas. Ya, kayak menjajakan hubungan gitu. Harus ngerti tipe data apa, Harus jelas siapa dan apa. biar gak ada yang error kalau di-execute query-nya. Dan tidak ada kesalahpahaman dalam hubungan kita. Jadi peranan database sendiri sebenarnya kalau secara umum ya, kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah menerapkan peranan dari database sendiri. Misalkan dari bagian paling kecil saja, misalkan kita memiliki lemari baju di rumah kita ya atau di kosan kita pasti secara alami kita akan mengklasifikasikan pakaian-pakaian kita itu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalkan kita akan menggolongkan pakaian kita, misalnya pakaian bagian atas kita taruh di rak paling atas, kemudian untuk celana kita taruh di rak yang bagian bawahnya dan seterusnya. Database itu pada umumnya dia itu sebagai penyimpanan data dan informasi. Kalau di kehidupan sehari-hari contohnya adalah perusahaan perbankan. Di perusahaan perbankan mereka membutuhkan sekali fungsi dari database karena mereka melakukan transaksi sehari-hari, seperti transaksi keuangan, penyimpanan data nasabah, kemudian ada juga misalnya tarik tunai atau dan sebagainya. Nah, di sini peran database itu adalah untuk menyimpan dari segala macam informasi yang ada di proses bisnis mereka. Kenapa kalau harus di database? Kenapa kok nggak mungkin kita bisa menggunakannya manual ya? Karena mungkin di perbankan itu data yang dibutuhkan dan informasi yang dibutuhkan itu sangat banyak sekali, sehingga kalau kita melakukan sebuah penarikan informasi, kita bisa melakukannya dengan SQL, dengan program database supaya kita bisa melakukan transaksi itu lebih cepat, menarikan transaksi lebih cepat. Terkait dengan database sendiri, dulu sebelum saya masuk ke dunia kerja, pikiran saya atau pengalaman kita kan selalu berpusat kepada yang namanya single PC atau komputer sendiri. Begitu masuk ke dunia kerja ternyata semuanya ada jaringan, ada servernya. Dalam hati saya buat apa server? Nah, rupanya di situ saya baru tahu bahwa ternyata dalam aplikasi-aplikasi yang ada di dunia kerja yang namanya database itu perlu, karena kita kan nggak harus selalu memasukkan data yang baru gitu. Nah, jadi kalau ada database gampang aja. Jadi kita ngambil dari database, terus kemudian datanya kalau ada transaksi baru tinggal kita olah dari data yang ada. Jadi nggak harus kita input yang baru lagi. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya ada transaksi yang berupa, kita tidak harus olah lagi. Kita cukup ambil di gudang-gudang kita, cukup ambil dari database kita, terus kita olah lagi. Jadi dengan database kita bisa lebih enak, lebih ringkas, terus kemudian lebih cepat dan tidak meriksa.